Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita membahas seputar sertifikasi dai, sertifikasi ustadz lagi, di mana hal tersebut masih dibahas oleh beberapa kalangan, masih dikaji oleh beberapa kalangan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ini satu hal yang biasa. Kalau kami ditanya setuju atau tidak dengan sertifikasi ustadz atau sertifikasi dai, sertifikasi mubaligh, ini setuju apa enggak? Maka sebelum kita jawab, kita balik bertanya dulu, kemana arah Indonesia ini, kemana arah negara ini menyikapi keragaman dalam beragama? Mau dipaksakan fahamnya, satu faham atau dua faham tertentu, kemudian menolak yang lain, atau bagaimana? Ini penting. Kalau mau memaksakan satu faham keagamaan tertentu dalam keislaman misalnya, maka sertifikasi dai, sertifikasi mubaligh itu sah. Silahkan. Kita ambil contoh misalnya Arab Saudi yang mempunyai faham Wahabiyah, maka ada sertifikasi dai mubaligh yang bisa naik podium, naik panggung di Masjidil Haram misalnya untuk menyampaikan kajian-kajian, itu ada sertifikasinya, memang nggak ada masalah karena memaksakan satu faham. Bahkan yang tidak sesuai dengan faham itu bisa dipenjara bahkan. Atau kita mau ambil contoh seperti di Malaysia. Di Malaysia itu sejauh info yang saya dengar, wallahu a'lam benar apa tidaknya, ini menolak faham Syiah, menolak faham Wahabiyah. Itu jelas sikapnya agama, keragaman agama memang dibatasi di Malaysia. Jadi tidak semua Ahmadiyah tiba-tiba kemudian bisa masuk, bisa punya masjid, tidak begitu itu di Malaysia. Jadi betul-betul negara mengurusi keragaman, pembatasan keragaman pemahaman keislaman di sana. Jadi arahnya negara ini bagaimana? Sejauh yang saya tahu, negara kita tercinta ini, sementara ini belum memperdulikan hal itu. Semua paham keagamaan, paham keislaman, yang mengaku Islam, walaupun menurut kami bukan bagian dari Islam, seperti Ahmadiyah, seperti Syiah, bisa bebas masuk ke dalam masyarakat, bisa menyebar di kalangan masyarakat, bisa punya masjid sendiri, bahkan bisa punya lembaga-lembaga pendidikan. Sejauh ini begitu itu. Nah, ketika arahnya Indonesia ini mau di pemahaman keagamaannya mau dibatasi atau bahkan dipaksakan menjadi satu faham, maka sertifikasi dai perlu. Tidak masalah, silahkan. Mau diseragamkan semua NU semua, mau diseragamkan Muhammadiyah semua, mau diseragamkan Persis semua, atau pemahaman terserah, silakan. Atau fahamnya Kemenak apa, diseragamkan itu. Misalnya ini ambil contoh mudahnya ya. Maka logis ketika ada sertifikasi dai itu logis. Ini untuk kepentingan negara, maka perlu penyeragaman pemahaman di kalangan masyarakat melalui sertifikasi dai mubaligh ini. Maka logis. Kalau masih ada keragaman, biarkan aja yang Muhammadiyah, yang NU, kemudian yang Wahabiyah, Salafi Wahabi tetap bebas beredar, tetap bebas menyebar, semua Syiah, Ahmadiyah masih terus bebas saja, maka sertifikasi dai ini perlu dipertanyakan untuk apa? Nah, jadi untuk apa yang pertama, kemudian yang sertifikasi siapa, kemudian juga ukuran lolos sertifikasi atau tidak itu bagaimana, kan masih acak. Kalau satu pemahaman jelas, kalau pemahamannya nggak seperti ini, maka ya berarti tidak lolos sertifikasi, nggak bisa naik panggung, nggak bisa berdakwah kemana-mana. Jadi lebih mudah jika mau memaksakan satu faham keislaman, atau betul-betul mau dibatasi, atau betul-betul pemahaman keislaman ini mau dibatasi dengan faham-faham tertentu seperti di Malaysia.
Harus jelas. Harus jelas dulu. Batasannya bagaimana harus jelas. Sertifikasinya batasannya mana harus jelas. Aliran Ahmadiyah, Syiah tidak boleh. Misalnya begitu itu. Atau aliran apa yang tidak boleh? Sehingga tidak lolos sertifikasi itu. Dai-nya, mubaliknya, tokohnya dari kalangan itu tidak boleh disertifikasi itu. Apa ukurannya, kadarnya apa? Jadi kalau arahnya mau dibatasi, pemahaman keragaman dari kajian keislaman mau dibatasi, paham-paham keislaman mau dibatasi, atau paham bahkan mau memaksakan satu paham, maka sertifikasi dai mubalik menjadi logis. Tapi kalau masih masyarakat ini masih bisa atau silahkan untuk mengajarkan ajaran keislaman, pemahaman keislaman yang bebas seperti apapun, diakui keragamannya, maka ya sertifikasi dai ini menjadi hal yang lucu, menurut hal yang tidak tepat. Kadar ukurannya lolos atau tidak jelas. Maka dari itu perlu ada kejelasan sikap dulu. Arahnya mau kemana terkait keragaman dari faham keislaman di Indonesia ini. Kalau sudah jelas itu baru menentukan sertifikasi dai layak apa tidak, dilanjutkan apa tidak, itu baru dulu. Kalau belum seperti itu, sertifikasi itu hanya program saja. Ujung-ujungnya nanti tidak ada efeknya apa-apa. Yang mau sertifikasi, yang tidak ya tidak. Terus habis itu tetap saja masyarakat yang mau mengundang ya tetap diundang, masyarakat yang tidak mau mengundang tokoh itu ya tidak diundang. Ya jelas tetap verifikatornya, sertifikasinya yang mensertifikasi tetap masyarakat juga, sama aja. Sehingga sertifikasi dai dari Kemenak, dari pemerintah itu hanya program saja yang wacana-wacananya sudah menimbulkan reaksi pro kontra yang tidak perlu menurut pandangan kami. Kami kira itu video kali ini, tanggapan kami seputar sertifikasi dai, sertifikasi ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.